Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria peternak lebah yang bernama Adam Clay. Dia adalah mantan seorang agen rahasia Amerika yang disebut dengan sebutan Beekeeper. Beekeeper sendiri adalah sebutan untuk agen rahasia yang membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus di luar penegak hukum. Adam merupakan seorang agen yang terbaik selama bertugas, namun kini ia memilih untuk pensiun dan menjadi seorang peternak lebah. Tak lama kemudian Adam keluar dari gudang peternakannya dan di sana ia bertemu dengan seorang emak-emak yang bernama Nyonya Parker. Diberitahu bahwasannya selama ini Adam mengontrak gudang peternakannya ini dari Nyonya Parker. Nyonya Parker sendiri adalah seorang ketua badan amal untuk para anak-anak yang kurang mampu. No one's ever taken care of me before. Beberapa saat kemudian terlihat Nyonya Parker yang sedang bekerja menggunakan laptopnya. Namun tiba-tiba laptop Nyonya Parker terkena virus dan muncul warning agar Nyonya Parker segera menghubungi nomor yang ada di notifikasi itu. Karena panik, Nyonya Parker pun langsung menghubungi nomor tersebut dan terhubung dengan perusahaan antivirus. Di dalam panggilannya si Nyonya bertanya kenapa laptopnya bisa terkena virus padahal ia sudah berlangganan dengan antivirus. Si manajer antivirus itu pun kemudian meminta maaf karena saat ini sedang ada kesalahan sistem. Si manajer yang bernama Juki itu pun mengatakan dan berjanji bahwa ia akan mengganti rugi karena ada beberapa data di laptop Nyonya Parker yang terhapus. Di situ Juki pun meminta no rekening si Nyonya karena saat ini juga ia akan mentransferkan uang ganti ruginya. Nyonya Parker pun kemudian mengirimkan noreknya dan seketika uang masuk sebesar $50.000. Beberapa saat kemudian Juki kembali menelpon Nyonya Parker dan mengatakan bahwa ia salah mentransfer jumlah uangnya karena seharusnya ia hanya mentransfer uang sebesar $500 saja. Di situ Juki meminta kepada Nyonya Parker untuk mentransferkan uang kelebihannya saat ini juga. Kemudian si Nyonya pun mengakses tabungannya ke laptopnya itu untuk mentransfer uang lebihnya Juki. Namun ketika Nyonya Parker memasukkan sandi rekeningnya, seketika semua uang yang ada di rekening Nyonya Parker lenyap. Tak ada sisa, yang artinya Nyonya Parker telah terkena tipu oleh manajer yang bernama Juki. Melihat hal itu Nyonya Parker pun shock karena semua uang yang ada di rekeningnya bukan uang milik pribadinya saja, melainkan uang milik badan amal. Di sisi lain Juki tengah merayakan pesta atas keberhasilannya karena ternyata si Juki ini adalah seorang penipu online yang berkedok perusahaan antivirus. Scene kemudian beralih kepada Adam yang tengah mengolah sarang lebahnya menjadi madu murni. Beberapa saat kemudian setelah pekerjaannya selesai, di situ Adam mengunjungi rumah Nyonya Parker berniat untuk memberikan sebotol madu untuk Nyonya Parker. Namun setibanya di sana terlihat rumah Nyonya Parker yang begitu sepi sehingga Adam memutuskan untuk langsung masuk saja ke dalam. Di situ Adam dibuat terkejut saat melihat kondisi Nyonya Parker yang sudah tewas akibat bundir. Di waktu yang sama tiba-tiba datang putri Nyonya Parker yang bernama Perona dengan langsung menodongkan senjata ke arah Adam. Perona sendiri merupakan anggota FBI sehingga ia langsung menangkap Adam karena dianggap telah menghabisi ibunya. Don't you fucking move. Tak lama kemudian datang polisi dan agen FBI yang sedang mengolah TKP di rumah Nyonya Parker. Adam juga langsung dijadikan seorang tersangka karena saat kejadian hanya Adam di dalam rumah. Kemudian setelah itu Perona langsung mengecek laptop milik ibunya. Seketika itu Perona menyadari bahwa ibunya baru saja ditipu jutaan dolar. Pada akhirnya Perona sendiri menyimpulkan kalau ibunya telah bundir akibat shock karena telah ditipu. Oh my God. Di keesokan harinya memperlihatkan Adam dinyatakan tak bersalah atas kematian Nyonya Parker, sehingga Adam dibebaskan dan kembali ke gudang peternakannya. Tak lama kemudian Perona menghampirinya dan meminta maaf karena Perona sempat menuduhnya kemarin. Di situ Perona juga menceritakan penyebab ibunya melakukan bundir karena ibunya telah ditipu oleh perusahaan berkedok antivirus. Perona juga menjelaskan bahwa sudah sejak lama perusahaan itu menjadi target FBI. Namun mereka
mereka belum bisa bertindak karena Direktur FBI tidak memberikan izin. Mendengar hal itu, Adam hanya terdiam lalu berkata jika dirinya ikut berduka atas kematian Nyonya Parker. Setelah Verona pergi, Adam langsung menghubungi mantan rekannya dulu di agen Beekeeper. Di situ Adam meminta bantuan agar melacak alamat perusahaan antivirus yang ada di kota ini. Karena ternyata tanpa sepengetahuan Verona, Adam berniat akan membantai orang-orang yang telah menipu dan menyebabkan Nyonya Parker tewas sampai ke akar-akarnya. Tanpa butuh banyak waktu, rekannya Adam berhasil melacak dan menemukan alamat perusahaan itu dan langsung memberitahukan informasi itu kepada Adam. I'm gonna find out. Di hari itu juga Adam mendatangi perusahaan tersebut sambil membawa 2 jerigen berisi bensin. Di situ ia sempat dihadang oleh 2 penjaga, namun Adam dengan mudah mampu melumpuhkannya. Dengan santai ia masuk ke dalam dan menghajar karyawan yang ada di sana. Kemudian Adam memberi peringatan kepada mereka semua agar mereka berhenti menipu orang. I will never steal from the weak and the vulnerable again. Sambil menyiramkan 2 jerigen bensinnya, Adam meminta mereka semua pergi jika tidak ingin mati di tempat ini sekarang. Tak lama datang si Yuki yang datang menghampiri Adam. Di situ Yuki mencoba untuk menghentikan Adam, namun tentunya Adam langsung membrutal dan menghabisi semua bodyguard Yuki. Setelah menghabisi semua bodyguard Yuki, Adam menyuruh Yuki untuk pergi jika dirinya masih ingin hidup. Adam juga telah menaruh beberapa bom di gedung itu sehingga setelah Adam keluar, gedung itu pun hancur berantakan. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Derek, yang dimana ia adalah owner pemilik perusahaan antivirus tersebut. Di sini Derek baru saja mendapatkan informasi dari Yuki bahwa perusahaannya ada yang membakar oleh seorang pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar hal tersebut, Derek pun marah dan sangat-sangat muak. Di situ ia langsung memerintahkan Yuki agar menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi si peternak lebah tersebut alias Adam. Yeah, no, I understand. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat di situ Adam yang tengah mengurus lebah-lebahnya. Namun saat Adam pergi, tiba-tiba Yuki dan para pembunuh bayaran itu datang dan langsung merusak sarang lebah milik Adam. Kemudian setelah itu Yuki membuntuti Adam karena ia berniat akan menghabisi Adam. Namun ternyata Adam sendiri telah menyadari semua itu, sehingga ia langsung menggiring Yuki dan pembunuh bayaran itu menuju ke tempat gudang ternak lebahnya. Setibanya di sana, Adam langsung membrutal menghabisi mereka semua. Setelah itu Adam sengaja dengan tidak menghabisi si Yuki. Adam hanya menyiksanya saja dengan sangat kejam supaya Yuki kapok dan sadar. Scene kemudian berpindah ke Verona yang saat ini baru mendapatkan informasi bahwa gudang milik ibunya telah terbakar. Mendengar informasi itu dengan sigap, ia pun langsung bergegas untuk pergi ke gudang tersebut. Sesampainya di sana, Verona menemukan beberapa jasad yang sudah hangus dan di situ ia juga menemukan ID card milik Yuki, si manajer perusahaan antivirus. Di situ Verona beranggapan bahwa orang yang telah membakar gudang ibunya tersebut adalah Yuki bersama antek-anteknya. Sementara di gudang tersebut juga hanya ada Adam, sehingga kejadian itu pasti ada kaitannya dengan Adam. Scene kemudian berpindah ke Yuki yang berhasil selamat. Setelah dirasa kondisi aman, Yuki kemudian menghubungi Derek, bos besarnya, dan ia mengatakan jika Adam terlalu kuat untuk mereka lawan. Mendengar hal itu, Derek pun menjadi murka kemudian meminta Yuki agar ia mencari tahu siapa sebenarnya Adam. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Adam datang dan langsung menghajar Yuki. Kemudian Adam mengikat tubuh Yuki lalu ia sambungkan ke mobilnya dan inilah yang terjadi pada si Yuki. Semua kejadian itu terdengar jelas oleh Derek dari panggilan yang masih tersambung. Kemudian Adam mengambil handphone Yuki dan berkata kepada Derek jika target berikutnya adalah giliran Derek. Now I'm gonna burn you down.
Beralih kepada Derek yang tengah menceritakan masalahnya kepada ayahnya, pantas saja tim FBI tidak berani mengusik perusahaan Derek dikarenakan ayah Derek sendiri merupakan direktur utama FBI. Selain itu, Derek mempunyai backingan yang kuat karena ibunya adalah seorang presiden yang baru saja menang pemilu di Amerika. Tentu saja hal itu membuatnya merasa leluasa dan kebal hukum. Di situ terlihat sang ibu yang sedang menghubungi ayah Derek dan menanyakan masalah apa sih yang sedang menimpa putra mereka. Kemudian ayahnya menjelaskan bahwa Derek saat ini sedang diburu oleh seorang peternak lebah yang bernama Adam Clay. Mendengar hal itu, ibunya pun berpesan kepada ayah Derek untuk memberikan perlindungan terbaik kepada putra mereka. Beberapa saat setelah itu, ayah Derek pun menghubungi ketua agen Beekeeper untuk menanyakan apakah mereka mengenali sosok orang yang bernama Adam Clay. Kemudian si ketua Beekeeper itu mengatakan bahwa Adam Clay merupakan agen terbaiknya yang sekarang sudah pensiun. Pada akhirnya ayah Derek pun meminta ketua agen Beekeeper agar mengerahkan semua pasukannya untuk menghabisi Adam, yang dimana ini adalah perintah langsung dari sang presiden, yaitu istrinya. Karena tak bisa menolak, ketua Beekeeper pun mengerahkan semua anggotanya untuk menghabisi Adam. Di sisi lain, Adam yang tengah mengisi bensin, secara tiba-tiba ia diserang oleh seorang agen Beekeeper dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut dengan cara brutal, Adam pun langsung pergi dari tempat itu untuk mencari keberadaan Derek. Beberapa saat kemudian, ayah Derek terlihat kembali menghubungi ketua agen Beekeeper. Di situ ayah Derek mengatakan jika Adam masih hidup hingga ia meminta kepada ketua Beekeeper untuk mengirim kembali anggota terbaiknya untuk menghabisi Adam. Namun sang ketua mengatakan jika semua anak buahnya tidak ada lagi yang berani berhadapan dengan Adam. Mendengar hal itu, ayah Derek pun langsung mendatangi pasukan tentara bayaran dan memerintahkan mereka semua untuk memburu Adam dan menghabisinya. Until now. Scene kemudian beralih ke Adam yang saat itu ia terlihat sedang mendatangi markas salah satu anggota Beekeeper yang kemarin menyerangnya. Ketika di dalam, Adam langsung membajak komputer dan mencari tahu di mana lokasi Derek dan ayahnya sekarang. Tak butuh waktu lama, Adam pun berhasil melacak lokasi itu dan sekarang Adam pun yang akan mendatangi mereka secara langsung. Beralih ke sebuah gedung yang dimana di dalam gedung tersebut kita akan diperlihatkan orang-orang yang sedang melakukan penipuan online yang berkedok trading, dan perusahaan tersebut masih milik orang yang sama, yaitu Derek. Terlihat di luar gedung yang dijaga ketat oleh pasukan tentara bayaran dan FBI suruhan ayah Derek. Lalu tak lama datanglah Adam dengan sangat kalem memasuki gedung tersebut untuk mencari Derek, karena rupanya menurut komputer yang ia bajak, posisi Derek dan ayahnya ini sedang berada di gedung tersebut. Namun saat akan memasuki gedung itu, Adam ditahan oleh para tentara yang tengah berjaga dan terjadilah dengan brutal Adam habisi mereka semua. Kemudian setelah itu Adam mulai masuk ke dalam gedung itu dan naik ke lantai atas untuk mencari keberadaan Derek. Namun ternyata di atas masih banyak juga pasukan yang sedang berjaga dan terjadilah kembali pertempuran antara Adam dan mereka. Pertempuran itu berlangsung cukup lama, namun Adam berhasil menghabisi mereka semua dengan sangat mudah dan sangat lihainya. Kemudian Adam mendatangi manajer di perusahaan tersebut dan menanyakan keberadaan Derek saat ini. Namun si manajer tak memberitahu Adam, yang pada akhirnya Adam pun menyiksanya dengan sangat brutal. I'll torture you then kill you. Sehingga si manajer pun memberi informasi kepada Adam bahwa sekarang Derek berada di rumah ibunya yang merupakan presiden baru. Di waktu yang sama, tiba-tiba Perona dan rekannya datang dan langsung menodong Adam, namun beruntung Adam berhasil melarikan diri dari sana.
Di sisi lain terlihat ayah Derek yang kembali menyewa tentara bayaran untuk melindungi Derek. Meskipun di luar sudah dijaga ketat oleh para anak buahnya, namun ayahnya tetap saja waspada dan was-was karena mengetahui bahwa Adam bukan orang sembarangan. Beralih kepada Adam yang terlihat akan memasuki rumah presiden melalui jalur gorong-gorong, kemudian Adam menyelinap masuk ke dalam dengan menyamar menjadi pasukan FBI. Kemudian setelah itu Adam memasang beberapa bom di luar rumah sang presiden dan ia pun berganti pakaiannya kembali. Di dalam sebuah ruangan terlihat sang presiden yang tengah memarahi Derek karena ia baru tahu jika selama ini anaknya menjalankan bisnis penipuan online. Lalu Derek mengatakan jika usaha ini sudah ia lakukan sejak lama, bahkan biaya kampanye ibunya untuk menjadi presiden pun hasil dari penipuan online itu. Mendengar hal itu ibunya pun sangat-sangat marah dan malu. Di sisi lain Adam yang kini telah berhasil masuk ke dalam rumah sang presiden dan ternyata di sana juga ada Perona yang tak sengaja melihat Adam. Khawatir jika Adam akan menghabisi sang presiden, Perona pun mengerahkan tim FBI untuk menangkap Adam. Setelah kejar-kejaran yang lumayan cukup lama, Adam pun kini berhasil di pojokan. Kemudian ayah Derek meminta pasukannya agar menghabisi Adam sekarang. Namun tiba-tiba ya, Adam meledakkan bom yang sudah ia pasang dan terjadilah kekacauan. Kesempatan itu Adam memanfaatkan untuk menghabisi satu persatu pasukan yang ada di luar. Setelah berhasil menghabisi mereka, Adam pun kembali masuk ke dalam rumah presiden untuk menghabisi Derek. Namun di dalam rumah sang presiden, Adam harus dihadang kembali oleh para penjaga dan pertempuran di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Setelah berhasil menumpas semuanya, Adam pun bergegas untuk memasuki ruangan sang presiden untuk mencari Derek dan menghabisinya. Namun di depan pintu Adam dihadang oleh ayah Derek dan di situ ayahnya Derek mencoba untuk menyuap Adam dengan jumlah uang berapapun yang Adam mau. Tapi Adam tak mau karena ia adalah seorang pria sejati yang jujur dan membela orang-orang lemah. Di waktu yang sama sang presiden alias ibunya Derek berniat untuk mengumumkan ke publik jika anaknya telah menipu banyak orang. Tapi Derek yang berdegong pun tak terima dan malah menembak ajudan sang presiden. Tak lama setelah itu Adam pun masuk ke dalam dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Derek. Derek yang merasa terancam pun langsung menyandra ibunya sendiri dan meminta Adam agar segera mundur. Beberapa saat kemudian datang Perona dan rekannya yang mencoba melerai Adam dan Derek. Kemudian di situ Adam bertanya jika Perona bekerja untuk siapa, pemerintah korup, biadab, atau keadilan. Dan tiba-tiba ya, tembakan itu tepat mengenai Derek sampai pada akhirnya Derek pun tewas saat itu juga. Kemudian setelah itu Adam pun langsung melarikan diri lewat jendela yang langsung terhubung ke tepi pantai. Perona sendiri membiarkan Adam pergi begitu saja karena Perona tahu bahwa Adam tidak bersalah dan hanya sedang menegakkan keadilan.